di antara sunnah Rasulullah di 10 hari akhir Ramadan adalah melaksanakan i'tikaf, yaitu al-waqfu fil masjidi taqarruban ila Allah Ta'ala, yaitu menetap di masjid dalam rangka untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di 10 hari akhir Ramadan ini bukti bahwa beliau ini tidak pernah meninggalkan i'tikaf ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam As-Sauri dalam satu makalahnya, ajaban li amril mukmin kaifa taraka i'tikafa syai'an lam yatruk Rasulullah mundu qadamil Madinah hatta tawafahu. Sungguh takjub persoalan ibadah Ramadannya orang mukmin ini. Bagaimana mungkin dia meninggalkan i'tikaf, padahal i'tikaf itu tidak pernah Rasul tinggalkan mulai Rasul hijrah ke Madinah tahun kedua Hijriah, diwajibkan berpuasa sampai beliau ini wafat. Artinya dalam riwayat disebutkan selama 9 hari 9 bulan atau 9 kali Rasulullah mengalami Ramadan di masa hidup beliau, itu tidak pernah Rasul itu meninggalkan i'tikaf. Maka sebagai umat beliau tentunya kita mencontoh beliau untuk melaksanakan i'tikaf di masjid di bulan Ramadan, wabil khusus di 10 hari akhir bulan Ramadan. Nah, bagaimanakah rukun-rukun i'tikaf itu? Rukun i'tikaf itu pertama adalah hamba Allah yang disunahkan i'tikaf itu adalah hamba Allah yang muslim, dia dewasa, mukallaf, artinya dia merdeka dan dia dalam kondisi sehat dan berakal. Adapun anak-anak itu sebagai motivasi untuk beriktikaf. Yang kedua adalah masjid. Nah, masjid ini jamaah rahimakumullah, dalam rangkaian tempat ibadah itu dalam kajian fikih Islam itu ada 3 model. Yang pertama ada syahwah. Syahwah adalah tempat ibadahnya orang mukmin yang ada di rumah, tempat tinggalnya, ya musola di tempat tinggal kita itu. Yang kedua adalah musola. Musola itu adalah tempat sholatnya orang mukmin yang tidak ada bangunannya, artinya tanah lapangan itu musola. Nah, yang ketiga adalah masjid, itu tempat ibadah orang mukmin yang di situ ada batasan bangunannya. Nah, masjid ini ada 2, ada masjid biasa, ya. Yang kedua ada masjid jami, ya. Masjid jami itu adalah masjid yang uqimat fihi sholatul jamaah wal jumu'ah. Masjid yang ditegakkan di dalamnya itu sholat jamaah dan sholat Jumat. Sedangkan masjid biasa adalah masjid yang ditegakkan di dalamnya itu sholat berjamaah. Ya, kalau dalam bahasa kita mungkin musola. Nah, kalau di Mekah itu kalau panjenengan itu umroh di Mekah misalnya atau haji, ada namanya Masjid Sabah, itu masjid kecil-kecil itu. Namanya Masjid Sabah, 7 masjid kecil-kecil. Nah, mungkin dalam merakyat kita mungkin musola, tapi itu masjid namanya. Nah, i'tikaf itu di masjid, bukan di rumah, bukan di syahwat, tapi di masjid. Nah, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah afdolnya i'tikaf itu di masjid jami'. Kaidahnya adalah la i'tikafa illa fi masjidin jami'. Tidak dianggap i'tikaf orang yang tidak i'tikaf di masjid jami', yaitu masjid yang ditegakkan salat jamaah dan salat Jumat. Adapun salat masjid yang biasa yang hanya ditegakkan salat jamaah itu ya mubah atau boleh, ya. Tapi yang akan lebih afdol masjid yang ditegakkan salat jamaah dan salat Jumat. Yang kedua, yang ketiga jemaah rahimakumullah, niat i'tikaf walau sa'atan, walaupun hanya sekedap saja. Dan niat ini ya niatnya i'tikaf lillahi ta'ala. Ya, dan yang keempat adalah menetap di masjid. Artinya dia harus menetap di masjid. Nah, dalam satu firman Allah disebutkan wala tubasiluhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ya, artinya janganlah kamu pergauli mereka sedangkan kamu dalam kondisi menetap di masjid. Artinya kita menetap di masjid walaupun sesaat. Macam rahimakumullah. Nah, bagaimanakah kondisinya kalau misalkan dalam kondisi pandemi seperti ini? Apakah harus i'tikaf di masjid? Yang jelas i'tikaf itu di masjid. Kalau di rumah bukan namanya i'tikaf namanya. Jadi meskipun di rumah ada musola, tapi tidak dianggap sebagai i'tikaf. Nah, dalam hal ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama adalah kaidah fikih Islam berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu
lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Iktikaf itu manfaat, iktikaf itu maslahat, iktikaf itu kebaikan di masjid. Tetapi di sana ada mudarat, namanya virus corona, ada wabah. Maka kaidahnya mengatakan menolak ya atau menghindari wabah itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Maka kemudian tidak melakukan iktikaf di masjid tapi menetap di rumah. Ini pendapat yang pertama. Di sisi lain ada kaidah berbunyi ad-daruratu tuzal. Darurat itu harus dihilangkan, harus dihindari. Bagaimana Rasulullah ketika melihat ada satu virus atau wabah di sebuah negeri, beliau mengatakan firu minal majzumi kafirarikum minal asad. Larilah kamu dari virus itu, dari wabah itu sebagaimana kamu lari dari singa. Artinya kita menghindari virus itu. Maka pendapat yang pertama mengatakan iktikaf tidak di masjid tapi menetap di rumah. Apakah ini dihitung iktikaf? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ada sebuah sabda Rasul berbunyi dari Abu Musa al-Asy'ari, qala Rasulullah SAW, "Idza maridul abdu aw safar." Kalau ada hamba Allah yang sakit atau sedang safar, kutiba lahu mislu ma kana ya'muru muqiman sahihan. Maka ketika dia beribadah dalam kondisi sakit atau kondisi safar, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia itu beramal atau beribadah ketika dalam kondisi mukim dan sehat. Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan tentang hadis ini. Beliau mengatakan, wa huwa fi haqqin man kana ya'malu ta'atan. Ini adalah penjelasan tentang hamba Allah yang melakukan sebuah ketaatan. Faman aminna, kemudian terhalang melakukan ketaatan itu. Wakal niyatu laulal mani ayatum alayya. Padahal dia sudah punya niat, kalau seandainya tidak ada halangan itu, maka dia akan menjaga rutinitas itu. Maka insya Allah kondisi panjenengan ya menetap di rumah beribadah total ya. Padahal kalau nggak ada wabah Anda itu melakukan iktikaf, maka insya Allah itu sudah dihitung sebagai iktikaf meskipun dalam posisinya dia di rumah. Yang kedua adalah ada orang yang mungkin dia punya keyakinan teguh, dia berangkat ke masjid dengan perlengkapan yang serba lengkap, pakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian membawa hand sanitizer dan sebagainya dalam kondisi bersih ya. Kemudian dia beriktikaf, berangkat malam-malam dan di situ memang nggak ada orang, maka insya Allah yang penting aman, maka tidak masalah. Maka dari itu posisinya adalah ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menetap di rumah karena kondisi seperti ini. Pendapat yang kedua panjangan iktikaf di masjid ya dengan kelengkapan dan kewaspadaan yang sangat total. Insya Allah itu sama saja. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala kita kekuatan baik jasmani rohani dan tetap semangat di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Salam ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.